Harga mati. Siapa kita? Awas. Iki aja cangkeman ning media sosial. Iki lho, Google, Mijen Demak, Kota Bintoro siap mendatang kamu dimanapun tempat. Buntung. Nyil-nyil. Nih, kan kemarin kita dengar ya, Habibana Rizik, imam besar kita, udah menyatakan ya, kalau aparat penegak hukum TNI nggak ngambil tindakan, maka kita siap ya untuk yang ngambil tindakan dengan cara kita, atau dengan kata lain siap perang, siap perang. Dan ternyata guys, memang bukan hanya Habib Rizik, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang ya, biar. Jadi, nah, Fuad Pleret cara cari lawan. Ini bukan hanya Habib Rizik lawannya sekarang. Habib Rizik aja udah cukup cekot dia. Nah ini, Panglima Gal Hussein Habibu nyatakan perang terhadap Fuad Pleret. Garda Al Khairat juga nyatakan perang. Ya, jadi siapa jahat? Siapin pasukan lu yang banyak no. Monyet-monyet kerucuk lu siapin deh yang banyak. Ya, yang banyak. Lu akan menghadapi kami. Bukan hanya pasukan Habib Rizik, tapi Garda Al Khairat juga ada. Kita baca dulu ya. Palu, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Fuad Pleret pada pendiri Al Khairat, Haji Sayyid Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan Guru Tua, yang menyamakan dengan binatang, mengundang reaksi seluruh elemen yang mencintai sosok Guru Tua. Ini loh. Mereka nggak kenal Habib Idrus, mereka nggak tahu Sayyid Habib Idrus. Oh, tunggu kalian. Siap perang kau, siapin pasukanmu. Yang banyak, suruh bikin video yang banyak, suruh jajar di rumahnya Fuad Pleret. Presiden Panglima Garda Al Khairat, Gal, Kiai Haji Hussein Habibu mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, menyerukan jihad pada Fuad Pleret. Nggak main-main. Ya, data kotor yang kita punya. Kurang lebih ada 20.000 warga Indonesia Timur yang ada di Pulau Jawa. Ya, sebagian itu Abnaul Khairat. Tapi hubungan yang erat antara Indonesia Timur di Pulau Jawa ini cukup besar. Belum lagi yang di sana. Kalian belum pernah main ke sana, lah main lu cuma di situ-situ doang kan. Main ke Indonesia Timur, tapi lu belum tahu ya. Mau tahu kan lu? Ya. Dan buat para aparat jangan diambil tindakan dah. Kalau memang mau rusuh, jangan diambil tindakan. Lanjut bacanya. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab oleh Fuad Pleret dan konco-konconya atas penghinaan terhadap Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tegasnya, Hussein menyatakan Guru Tua telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak ribuan ulama, bukan 1, 2 sayang, ribuan, dan santri yang telah menjadi tokoh masyarakat, tokoh bangsa di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Bayangin, mencetak tokoh, mencetak ulama, sama Fuad Pleret dibegituin. Lu siapa? Nyet. Aduh, lu siapa nyet? Ntar rokok gua mati, gak enak. Hari ini puluhan ribu Garda Al Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al Khairat. Halal darahnya sayang. Halal darahnya Fuad Pleret. Halal darahnya Fuad Pleret. Siapin aja. Bah itu PWI. Siap. Udah cepetan ya. Tunggu. Kumpul kalian. Jangan kabur. Jangan cuma di medsos lu bikin video. Kepada Presiden Prabowo Subianto, perintahkan Kapolri untuk menangkap Fuad Pleret karena telah menciptakan huru-hara dan kegaduhan yang berakhir mengganggu stabilitas nasional, tekannya. Oh iya, bisa terganggu stabilitas nasional. Di tengah keadaan sedang begini, ya, nah, banyaknya demo-demo tentang RUU TNI, Fuad Pleret bikin begini, makin kacau bangsa ini. Ya, ayo. Menurutnya, bagi keluarga besar Al Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan. Catat itu. Gelar pahlawan itu bukan dambaan buat Abnaul Khairat, tapi usulan dari 5 gubernur di Indonesia Timur. Gubernur yang usulkan. Bukan permintaan Al Khairat, bukan permintaan keluarga Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Gak ada urusan. Dan sebenarnya kalaupun kalian gak setuju aja, gak usah ngatain. Lu pakai ngatain, ya selesai lu. Mau diangkat pahlawan ataupun tidak, itu urusan pemerintahan.
Tapi jangan mencederai guru tua dengan kata binatang. Itu. Yang bikin cedera itu. Mulut si Fuad Pleret ini, mulut kakus si Fuad Pleret ini, pakai nyebut kata binatang. Anda nggak setuju aja. Al-Khairat pun nggak ada, nggak kepengen itu. Habib Idrus dijadiin pahlawan nasional nggak kepengen. Bukan dambaan, bukan cita-cita enggak. Habib Idrus juga jadi pahlawan di mata Abnaul Khairat. Nggak perlu diakui pemerintah ataupun tidak. Tapi jangan mencederai, jangan ngatain, jangan menghina. Kalau menghina lain ceritanya sayang. Lain ceritanya. Lanjut. Ada 22 juta. Ada 22 juta orang warga Al-Khairat di seluruh Nusantara lanjutnya. Guru tua sebagai pahlawan besar Abnaul Khairat. Kan? Al-Khairat lembaga tertua dan terbesar di Indonesia Timur telah berumur 95 tahun. Dan jangan samakan dengan lembaga lain. Ayo lu. Indonesia Timur panas. Sekali lagi, hei Fuad, pernyataanmu membuat luka dan sakit hati bagi kami Abnaul Khairat. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Al-Khairat, kita nyatakan perang pada kelompok intoleran dan rasis, kata Husein Habibu. Dia mengingatkan kepada Kapolri, hati Abnaul Khairat terkoyak dan marah besar. Maka tangkap Fuad Pleret sebelum rakyat bertindak. Dan kami juga orang pribumi yang sangat menghargai siapapun dia, selagi memiliki etika dan cinta terhadap NKRI, kata Kiai Husein yang juga tokoh budaya Kaili ini. Bayangin, Bapak Husein Habibu ini, beliau mudah-mudahan umur panjang sehat afiat, orang asli Kaili, orang asli Palu. Jadi mau merasa paling pribumi dibuat. Dan buat yang dipikirin cuma Habib Rizik, pikirnya cuma Habib Rizik yang mau perang sama dia. Kagak. Ya, gua kasih tahu buat Fuad dan kelompok kerucu monyet dan oknum-oknum jenderal monyet juga. Yang perang sama kalian, yang siap perang sama kalian, bukan hanya Habib Rizik bin Husain bin Syihab mata'anallah bitul hayati, tapi Garda Al-Khairat nyatakan resolusi jihad, siap berperang dengan kalian. Siapkan pasukan kalian. Dan buat Kapolri, aparat keamanan, kalau kalian tidak tangkap Fuad Pleret, maka bersiaplah, keadaan bisa sangat amat kacau. Hati-hati. Dan kami siap sayang, kami siap. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata Laskar? Apakah itu pasukan pahlawan yang siap berjuang demi bangsa? Ataukah sekedar kumpulan orang-orang yang haus perhatian, mencari panggung dengan mengobarkan konflik tanpa dasar? Lihatlah mereka, Laskar PW Wali Songo, yang katanya ingin membasmi habaib di Indonesia. Betapa konyolnya klaim seperti itu. Mereka berpenampilan mirip preman jalanan, rambut gondrong, pakaian serba hitam, seakan-akan ingin menakut-nakuti orang. Tapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa para muhibbin habaib yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini akan gentar melihat penampilan dan ancaman mereka? Tunggu dulu, kawan-kawan, mari kita lihat fakta. Laskar PWI mayoritas hanya eksis di Pulau Jawa, sementara itu muhibbin habaib ada di mana-mana, dari Aceh hingga Papua. Mereka adalah rakyat biasa, pribumi sejati yang mencintai ulama, baik ulama pribumi maupun ulama Timur Tengah, terutama para habaib, karena ajaran Islam yang dibawa itu relevan, damai, dan penuh kasih sayang. Lalu, apa alasan logis bagi kelompok ini untuk merasa superior? Apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa mereka bisa melawan jutaan orang yang mencintai habaib? Mereka pikir mereka ini mau perang sama siapa? Ini bukan soal agama versus kejawen atau tradisi lokal versus Timur Tengah. Ini soal ideologi. Laskar PWI mengklaim diri sebagai bagian dari Wali Songo dan pribumi Nusantara, tetapi tindakan mereka justru bertentangan dengan nilai-nilai Wali Songo. Para wali dulu menyebarkan Islam dengan cara lembut, toleran, dan inklusif. Mereka tidak pernah memusuhi siapapun, apalagi mengajak perpecahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Laskar PWI hari ini? Bukannya menjaga persatuan, mereka malah sibuk membenci dan mengancam ulama. Kenapa tidak ada satupun kontribusi nyata dari kelompok ini untuk bangsa? Di mana mereka ketika rakyat kecil kehilangan tanah akibat pembebasan lahan oleh pengusaha besar? Di mana mereka ketika korupsi merajalela dan pengusaha-pengusaha asing merampas hak rakyat pribumi? Di mana bantuan dan aksi nyata Laskar PWI berada ketika bencana alam menerpa negeri ini? Kenapa diam saja ketika kesenjangan sosial semakin lebar? Alih-alih berbuat sesuatu untuk negara, mereka malah sibuk memprovokasi masyarakat dengan isu-isu provokatif, bubarkan pengajian habaib, basmi habaib, dan sebagainya. Siapa penasaran kepada Laskar ini? Mereka semua ini Islam atau PKI sebenarnya? Mengapa mereka begitu bernafsu menjauhkan orang dari syiar agama? Apakah ini bentuk ketidakpahaman mereka terhadap Islam? Atau justru ada agenda lain yang lebih besar di balik ini semua? Dan satu hal lagi yang sangat penting,
penting. Mereka terang-terangan memusuhi Habib Rizik Syihab. Padahal siapa Habib Rizik? Beliau adalah sosok yang sejak dulu konsisten bersama rakyat. Beliau berdiri di garis depan membela kepentingan umat, menyuarakan keadilan kepada pemerintah, serta menyerukan anti korupsi dan kezaliman kepada penguasa. Tapi apa yang dilakukan Laskar PWI terhadap beliau? Hanya provokasi tanpa solusi, tanpa kontribusi apapun kepada rakyat. Mereka malah sibuk memfitnah dan memecah belah. Laskar PWI Wali Songo, kalian bersembunyi di balik istilah pribumi Nusantara dan mengklaim diri sebagai pembela tradisi lokal. Tapi lihatlah realitanya. Tradisi yang kalian banggakan itu justru kalian nodai dengan tindakan intoleran. Para Wali Songo yang kita semua agung-agungkan dulu adalah simbol kerukunan, bukan permusuhan. Mereka tidak pernah menabuh genderang perang terhadap siapapun, apalagi terhadap sesama anak bangsa. Jadi apa yang sebenarnya kalian ingin bela? Apakah ini tentang kecintaan pada budaya atau sekadar kedengkian buta terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh para habaib? Kalian mungkin bisa menipu segelintir orang dengan narasi romantisme budaya, tapi rakyat Indonesia tidak sebodoh itu. Mereka sudah terlalu pintar untuk membedakan mana pejuang sejati dan mana preman berkedok si paling pribumi. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, jika kalian benar-benar mencintai Indonesia, kenapa kalian malah sibuk menciptakan musuh di dalam rumah sendiri? Alih-alih bersatu melawan ketidakadilan global, korupsi, atau penjajahan ekonomi asing, kalian malah menghabiskan waktu untuk memecah belah umat. Kalian pikir kalian hebat, padahal kalian hanya alat bagi kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan Islam di Indonesia. Jika kalian masih merasa diri pribumi sejati, buktikan dengan tindakan nyata, bukan dengan hasutan murahan. Jika kalian begini terus, sejarah nantinya akan mencatat kalian bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengkhianat yang menyulut api perpecahan di tengah harmoni bangsa ini. Pilihlah jalan yang benar dan bermartabat, karena rakyat sudah lelah dengan drama tanpa makna seperti ini.